Cek 1 2 3. Oke, hai, selamat datang di channel Adep TM. Yang baru bergabung jangan lupa seperti biasa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan berkomentar pada kolom komentar. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas dan melanjutkan series dari emulator rekomendasi yang terbaik dan teringan di tahun 2022 ini. Dimana yang ketiga kita akan mencoba menginstal emulator Android CoPlayer. Seperti yang sudah ya, sebelum menginstal, rekan-rekan harus tahu dulu ya sistem requirement dari aplikasi tersebut. Dimana untuk CoPlayer ini dia mempunyai minimum requirement-nya atau spek yang harus kita miliki di komputernya, yaitu ya tidak terlalu besar ya. Ini dapat dilihat oleh rekan-rekan. Untuk sistem requirement-nya, RAM-nya minimal 2 GB. Nah, laptop juga bisa kayak yang pakai ini. Kemudian CPU-nya dual core, AMD atau Intel. SD-nya itu 10 GB ya untuk instalasinya. Kemudian untuk harddisk ya, SSD ya. Kemudian untuk OS-nya minimal menggunakan Windows 7 hingga yang terbaru. Kemudian untuk resolusi minimum ya mengikuti dengan resolusi monitor ya. Ini SD atau Full HD lebih bagus ya. Kemudian untuk VGA atau graphic card, intinya yang mempunyai OpenGL 2.1. Tentunya onboard juga sekarang sudah dibekali ya, lebih dari 3 bahkan sudah 4 ada yang kayak gitu. Oke, setelah kita mengetahui sistem requirement untuk CoPlayer-nya, sekarang kita lihat spek yang ada pada komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan CPU Jet untuk mengetahui spek untuk sistem CPU dan sebagainya. Dimana dapat rekan-rekan lihat saya menggunakan CPU dari Intel dengan Core i3 ya. Untuk core-nya 2, cuman ada 4 thread ya, kayak gitu ya, spek low ini ya. Kemudian untuk grafiknya saya menggunakan Intel HD 4400. Ini ya Graphicon board bawaannya. Hanya saja sudah dibekali dengan OpenGL 4.3. Kemudian di sini ada hal yang lainnya tentang computing. Dan di mana untuk sistem lainnya tambahan saya menggunakan memorinya ya 8 GB. Nah, ini 8 GB. Itu saja ya untuk speknya. Jadi ya ini memadai lah, ada di rekomendasi untuk menginstal CoPlayer. Oke, kita balik lagi ke website CoPlayer-nya. Rekan-rekan yang ingin mendownload CoPlayer bisa masuk ke alamat websitenya coplayer.pc.com. Di sini ada tombol download untuk Mac atau untuk Windows. Nah, kalau ini untuk Mac kayak ini sebelah sini. Dan tenang juga, saya juga akan siapkan link kalau rekan-rekan ingin menginstalnya secara offline installer. Besaran instalasinya sekitar 618 MB-an. Ya, kayak gitu. Oke, kita langsung saja. Kita akan menginstalnya dengan metode offline installer. Kayak gini ya, misalnya seperti klasik aja biasa. Kemudian oke. Di sini save. Kemudian tentukan, saya biasanya di D ya. Nah, di sini local disk D, oke. Next. Udah, kita tinggal nunggu instalasi dari emulator CoPlayer ini. Baik, proses instalasinya sudah selesai. Untuk langsung membukanya tinggal dicentang aja checkboxnya, kemudian finish. Dan inilah tampilan welcome screen seperti biasa ya, meloading result dari emulatornya. Yang saya install dari emulator terbaru untuk CoPlayer-nya versi 2.0. Sekali lagi rekan-rekan bisa mendownload offline installernya ya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, ini di next boleh ya untuk mengikuti short tutorialnya. Next aja, next. Jadi kita juga bisa key mappingnya ya, baik dengan gamepad atau dengan keyboard. Ini untuk pengaturan. Ini ada tool ya yang disediakan. Baik, inilah dashboard dari CoPlayer. Kita di sini langsung disuguhkan ya dengan Google Apps untuk dapat login ke akun Google kita. Baik, kita langsung saja coba ke sign-nya ya dulu.
Baik rekan-rekan, ternyata untuk Google Apps-nya, terutama di Play Store-nya, kita sudah kompatibel ya dengan emulator CoPlayer ini. Tidak terjadi kendala atau masalah apapun. Di rekan-rekan, tentunya ini suatu kelebihan juga. Terkadang emulator-emulator itu tidak support dengan Google Apps. Kemudian untuk user interface-nya dapat dilihat, ini ada aplikasi bawaan dari emulator CoPlayer-nya, mulai dari System Tool. Di System Tool ada 6 ya, mulai dari Super User yang untuk aplikasi ngeroot sampai ke setting di Android-nya. Selanjutnya ada FAQ, kemudian ada Browser, ada Root Explorer, dan ada Google Play yang sudah kita loginkan tadi ya di awal. Yang atas ada Home, yang di sini ada Hot, biasanya muncul ya populer game. Kemudian di samping pojok kanan ini ada Promote ya dari aplikasinya itu sendiri. Dan jika rekan-rekan ini di full screen, dia akan menghilang ya tools menunya. Bedanya di sini untuk CoPlayer, tools menunya itu ada di samping kiri. Ketika di full screen oleh rekan-rekan ya, dia akan menghilang otomatis atau auto hit ya kayak gitu. Untuk memunculkannya tinggal digeser aja si kursor ke sini. Oke, kemudian kita lihat di tools menu ada key mapping, ada shake ya untuk menggetarkan, ada rotate untuk merubah posisi layar si emulatornya, ada screenshot, shared folder, kamera, GPS, dan misal APK dari luar. Yang bawah ada volume dan ada menu. Yang paling bawah ada full screen kayak gitu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui user interface-nya, kita juga harus mengetahui ya sistem yang dibekali oleh emulator CoPlayer ini. Dan saya akan coba menginstal AIDA 64 aja ya untuk mengetahui sistemnya. Nah, kita install aja ya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita langsung saja buka. Nah, pada sistem ini menginformasikan device yang dipakai, misal smartphone-nya bertipe Samsung Galaxy Note 8 ya, Note 8, dan di sini informasi lainnya. Kemudian untuk CPU yang digunakan baik oleh si CoPlayer-nya itu atau khususnya ini CPU dari komputernya ya untuk emulator. Kemudian untuk display, nah ini biasanya ada display ya. Kita lihat aja langsung ke OpenGLES, dia versinya 2 ya. Tentu kita tidak bisa menginstal game yang kekinian yang lagi populer yaitu Apex Legends. Itu tidak bisa ya. OpenGLES-nya ini masih bawah. Kita sekarang akan mencoba melihat berapa sih resource yang digunakan ketika menjalankan CoPlayer di komputer kita. Caranya dengan cara klik kanan, kemudian Task Manager. Di sini kita lihat, nah ini dia ada CoPlayer. Jadi ternyata si CoPlayer ini masih dari Tian Client ya. Nah, Tian itu sendiri juga ada. Dia cuma versi Chinese-nya. Dan kita bisa lihat di sini dia memakan memori kecil ya untuk kliennya karena dia terhubung dengan menggunakan VirtualBox. Nah, dia lihat karena dia sistemnya menginstal OS, dia VirtualBox handles frontend-nya sebesar 300 MB-an. Ya, ini tergolong kecil ya. Kalau yang sebelumnya itu 400, yang Andi sebelumnya lagi ada 200 ya yang Droid 4X. Ya, ini kehitung ringan lah untuk spek low end ya di komputer kita. Oke, selain memakan resource yang sedikit ya pada komputer kita, CoPlayer ini juga dilengkapi dengan fitur multi manager. Artinya kita bisa meng-create ya emulator beberapa emulator sekaligus, bahkan kita bisa menjalankannya beberapa emulator sekaligus asalkan spek komputer kita mumpuni. Ya 1 2 3 silahkan disesuaikan juga ya dengan speknya. Tapi jarang juga sih untuk menjalankan sekaligus. Nah, untuk konklusinya, emulator CoPlayer ini cukup ringan dengan fitur yang standar. Dan kita tidak tahu nanti pas waktu menjalankan gamenya apakah berjalan dengan baik, terutama pada game-game yang terbaru saat ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial bagaimana cara mulai download dan installnya untuk beberapa rekomendasi emulator terbaik dan teringan di tahun ini, yaitu pada CoPlayer. Simak terus tutorial yang selanjutnya hanya di Aldip TM.